Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik, sehat selalu ya. Wow, sepertinya video ini akan tayang sore atau tayang kalau nggak sore malam kayaknya ya. Karena aduh, hari ini di masjid sedang full ada kegiatan keagamaan ya. Terus Mas Teh juga banyak pekerjaan, ada yang harus dikerjakan. Jadi syutingnya sudah sore ini sudah di jam 4 sore ya. Syutingnya sudah di jam 4 sore dan yang pasti mohon dimaklumi apabila ada suara dari masjid atau masuk ya. Itu sedang ada kegiatan keagamaan di masjid ya. Teman-teman, untuk video mungkin tayangnya ini jam 4 syuting edit segini ya. Mentok-mentok bisa jam 8 malam karena wifi-nya Mas Tulus itu sedang gangguan, sedang lemot banget, sedang lelet banget. Jadi kalau upload itu satu video yang durasi atau ukurannya 2-3 giga itu bisa 2-3 jam uploadnya saja. Jadi nanti ini jam 4 Mas Tulus selesai mungkin 30 atau 25 menit. Kemudian anggaplah jam 5 selesai diedit ya. Diedit kemudian dikompres, disimpan, itu mungkin jam 6 baru selesai. Sedangkan diupload bisa 2-3 jam ya, misalnya jam 8 atau jam 9 lah mantap-mantap baru selesai diupload. Jadi biasanya memang disiasatinya kalau memang mau tayang sore, sebenarnya syutingnya dari pagi-pagi banget karena ada sesuatu yang harus masih selesaikan. Ada sesuatu yang harus masih kerjakan hari ini. Jadi ada salah satu teman yang sedang berkonflik dengan keluarganya. Jadi saya titip pesan aja buat kalian berdua karena mereka suka nonton video ini. Jadi berpikirlah untuk sesuatu hal yang baik ya. Namanya rumah tangga, ketika ada sesuatu yang menggeser atau membuat jenengan jadi sedikit bergoyang, itu sudah dalam kewajaran kok ya. Kalau laki-lakinya sudah lemah ya perempuannya yang lemah. Jadi jangan satu keras sama-sama keras, jangan satu keras satu lemah. Jadi ayolah sama-sama diperbaiki, sama-sama sama-sama diluluhkanlah hatinya masing-masing ya. Aku sampai kayak wong gemblung coy, seharian si perempuannya curhat visi tak ladenin, si laki-lakinya curhat visi tak ladenin, sampai tak rekam, tak videoin, ini loh suamimu tuh lagi begini posisinya, ini loh istrimu lagi begini, sampai tak bikin status segala macam. Itu semua buat apa? Buat mereka supaya lebih calling down gitu loh, maksud saya itu. Ternyata yo tetap baik, sama-sama keras. Sekali lagi buat kalian berdua saya ingatkan, perceraian itu tidak dilarang sama agama, tapi perceraian itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lek kowe putus rabimu yo ono sing putus bakal. Dadi ya ingetlah, apalagi ada sang jabang bayi yang mungkin seharusnya bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk berpikir gitu loh. Dan tadi sempat yang Tulus pokoknya lo harus dampingin gue, yang satu Tulus pokoknya aduh kepala saya sampai mau pecah rasanya. Satu suruh dampingin, satu tak jar-jarno wis gak tak urusi. Aku capek, aku ngurusin orang sono sini, masih baru pulang dari Kelapa Gading, baru duduk itu udah Tulus kamu di mana? Subhanallah. Saya rasa usaha saya sudah cukup ya teman. Sebagai seorang sahabat, usaha saya sudah cukup. Ketika memang harus ada sesuatu yang terjadi ya saya angkat tangan sajalah. Wis gak mau ikut campur lagi. Soalnya kesel. Sing kono atau sing kene atau sing wis kene lembut kono konangan meneh. Subhanallah. Pesanku buat kalian berdua, luluhkan hati kalian masing-masing ya. Wes tak bantu nanti doakan mudah-mudahan bisa luluh ya. Oke, lanjut lagi setelah bercurhat-curhat ria. Ngomongin nopo tuh tulus. Sehat selalu buat semua orang baik yang ada di sini, tempat terkecuali saja yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Terima kasih banyak. Untuk yang baru join, jangan lupa untuk di like, subscribe dan juga komen. Sebelum Mas Teh
keliling Indonesia dan juga dunia. Mas ucapkan dulu selamat ulang tahun buat Dede Vano. Vanonya Pak D, selamat ulang tahun ya nak. Panjang umur, Pak D doakan yang terbaik buat kamu. Tetap jadi anak pinter, anak yang soleh, berguna bagi bangsa dan negara. Berbakti sama bapak dan ibunya Devano. Semoga panjang umur, murah rezekinya, diberikan kesehatan selalu. Dan untuk kedua orang tuanya juga, semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah sehingga bisa menafkahi si jabang bayi atau si Dedek Vanonya dengan baik, sehingga bisa menjadi anak yang berbakti, juga berguna bagi bangsa dan juga negara. Amin. Happy birthday buat Vano. Semoga ndak bosan-bosan main ke rumah Pak D ya nang ya. Aduh, Pak D belum bisa beliin kado iki. Pak D baru bayar kontrakan. Wes, Pak D itu kalau tanggal 10 pokoknya mepet. Tapi tenang saja, Pak D sudah janji buat Vano, insya Allah Pak D akan belikan kado. Tenang aja. Mobil-mobilan ya. Mobil Tamiya sing 15.000 ning pasar Minggu gitu. Aku sing dibuker masa. Masya Mamanya mesti gini, aku gak tau Mas Tulus gitu. Biasa Mbak Iva kan kayak gitu ya. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ivano ya di sana ya. Lanjut Pak D keliling dulu ke Papua sana. Ada Pak Sam bersama rekan-rekan kerjanya. Terima kasih banyak. Juga untuk yang ada di Manokwari, Sorong, kemudian untuk yang punya Timika, Jayapura, Merauke, sehat selalu semuanya di sana ya. Semoga lancar selalu Pak Sam, sehat selalu, diberikan keberkahan selalu, amin ya Allah. Kemudian yang ada di Kalimantan sana untuk Bunda Sri Hatun, buat Mbak Nana, Mbak Evi, Mbak Ika, ada Mas Bang Muhammad Yusri, kemudian ada Bang Mukhlis, sahabat lamaku juga di sana. Ada yang Nunukan, Kalteng, terus untuk yang punya Kalbar, terus juga Kaltim, semuanya saja tanpa terkecuali semoga sehat selalu, diberikan keberkahan kesehatan selalu ya. Yang dari Makassar, Sulawesi juga sehat selalu. Kemudian Palu, Kendari, Manado, dan juga untuk yang ada di Ambon, semoga berkah sehat selalu, amin ya Allah. Kemudian Sumatera di Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, Batam, juga untuk yang punya Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, Bengkulu. Kemudian untuk yang ada di Lahat, Lubuk Linggau, Palembang, Sumatera Selatan, semuanya saja. Untuk yang ada di Lampung sana, sehat selalu buat Mbak Sari bersama Mas Wijayadi di sana juga. Ada Mas Gatot, ada Devano juga di sana ya. Kemudian untuk Mas Ilham, untuk yang punya Rawaji itu buat Mas Wardi bersama rekan-rekan semuanya. Teman-teman IKS PI Kerasakti juga ternyata sering nonton video ini ya. Banyak yang nonton. Juga untuk yang ada di Ketapang, katanya di sekitar tempat tinggal Mas Tulus, ternyata banyak yang menonton vlognya Mas Tulus juga ya. Sehat selalu buat kalian semua. Untuk yang punya Banten, sehat selalu. Anyer, kemudian Cilegon, Merak. Terus untuk yang punya Gunung Santri, Cikokol. Terus apa mana kayak sing pintu tol kayak? Apa sih aku lali jenenge? Pokoknya di sana Balaraja ya. Katanya Mas Tulus saya dekat pintu tol Balaraja. Kalau pas pulang ke Lampung mampir ke sini katanya. Walah, kabeh kon mampir. Mas Wijayadi yang ngono kon ketemu kon mampir. Pokoknya semuanya ya. Kemudian yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Cikampek, Cikarang, ada Mbak Sri di sana. Untuk Cikarang, Cikampek, Karawang, juga untuk yang punya Purwakarta juga ada di sana ya. Bandung, kemudian Cianjur, Majalaya, Subang, Tasikmalaya, juga untuk yang punya mana kemarin ya? Aduh, apa sih kayak tempatnya? Aku lupa, pokoknya yang punya Garut, kemudian Banjar, Pangandaran, juga untuk yang punya Indramayu, Cirebon. Kemudian yang punya Cilacap, saya selalu Tegal. Kemudian Purwokerto, terus Pemalang, juga untuk yang punya Banyumas, Kebumen, pokoknya semuanya kanggo wong ngapak orang kepenak, sehat selalu semuanya. Pak Ali di sana ada, keluarga besar Pak Sam yang punya Purwokerto sehat selalu. Kemudian yang ada di Semarang, Weleri, Rembang, Kendal, Magetan, Kudus, juga untuk yang punya Jepara, Batang, Klaten, Wonogiri, Sragen juga. Terus untuk yang ada di Jogja, ya, terus yang punya Magelang, Muntilan, juga untuk yang punya Jogja, Solo, kemudian Sukoharjo juga di sana ada. Berikut yang punya Jombang, Malang, juga untuk yang punya Lamongan, Ponorogo, Tulungagung, Sidoarjo, Gresik. Terus yang punya Mojokerto juga, Surabaya, Banyuwangi, Mami Endri, piye kabare Mam, sehat? Terus untuk yang ada di Madura, NTB, NTT, dan juga untuk yang punya Pulau Bali, sehat selalu di sana ya. Berikut lagi untuk yang punya Malaysia, untuk Abang Muhammad Ridwan bersama rekan di sana juga. Buat Bang Muhammad Ikram, kemudian Bapak Abdullah juga di sana ada ya. Bapak Muhammad Yahya, amin, terima kasih banyak selalu support saya setiap pagi ya Pak. Sehat selalu, semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah buat Bapak di sana bersama keluarga besar ya. Kemudian Taiwan, Taipei, Hong Kong, juga untuk yang punya
Brunei Darussalam buat Kak Jija bersama Abang, sehat selalu. Kemudian untuk yang punya Jerman, Swiss, terus untuk yang punya Sydney, Los Angeles, juga untuk yang punya Qatar, Arab Saudi, Jeddah. Kemudian yang ada di tadi yang belum disapa Korea dan juga Jepang ya. Sehat semuanya tanpa terkecuali. Semoga Allah limpahkan rizkinya. Mas Ahmad Firdaus yang punya Malaysia, semoga untuk para TKI-TKW kita yang ada di seluruh dunia yang saat ini sedang beraktivitas, diucapkan selamat beraktivitas, sehat selalu. Mbak Ngatin bersama Mbak Yani juga sehat selalu di sana ya. Mbak Asri sehat selalu. Amin. Oke. Saya sapa-sapa dulu untuk yang ada di Karanganyar Solo. Di sana ada Mas Rikardus Heru. Halo Mas Rikardus. Ada Mbak Sri Anik Rubiana Cikampek hadir Mas Tulus. Kemudian ada Mbak Lady Sweet juga, Mbak Ika Amanah. Ada Mbak Asri, ada Mbak Nisma, kemudian Maiwana. Oke siap. Kemudian ada di sana yang Lawu juga, terima kasih. Istiki Kolo Gendeng Permoni ya Mas. Gak tahu Mas, aku gak bisa menyebutkan namanya wis. Aku tak tahu. Kemudian ada lagi siapa di sana, ada Mas Maulana Yusuf juga, ada Mas Urip, ada Mbak Ika lagi. Hongkong absen Diana Agustina G, Mbak Diana yang punya Hongkong terima kasih banyak. Kemudian Induk Wudianingsih, ada Mas Pak Ali yang punya Pemalang, sehat selalu Mas Tulus, terima kasih, amin. Kemudian Mas Suyanto Tembalang juga sehat selalu Mas Yanto. Ada Mas Ramadan Fadilah, terima kasih banyak. Lagi menikmati lagu sambil ngudut lintingan karo ngopi jan nyamleng tenan sembah nuwun. Mas Wijayadi, ada Mas Hikaru Levi. Kemudian ada Bu Mas Metur yang punya Jepara, Mas Sunario juga. Kemudian Pak Ali lagi di sana. Ada Dimas Aji Official juga. Kemudian ada Ruli Rahmawati Big Tulus iya. Ada Afif Awaludin juga, terima kasih. Maulana Yusuf, Mas Padang Bulan bisa ya? Yang mana tuh lagunya? Ada Mbak Siti R di sana. Kemudian Suyanti juga terima kasih. Ada Fatma S.O.K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Tulus, mantep. Mantep langgam sambal kemangi, terus semangat Mas Tulus. Saudi hadir. Oh nggih, dari Saudi Arabia nggih Mbak Fatma. Sehat selalu jenengan teng mriko nggih Mbak. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah lindungi terus. Oke. Baiklah teman-teman. Berapa menit itu? 11 menit, oke. Jadi kemarin tuh banyak sekali yang bertanya-tanya sosok Kolo ini sebenarnya itu apa sih Mas Tulus? Kolo itu saya bilang lagi ya, Kolo ini adalah sebenarnya kalau digaris besarkan secara jenis ya, secara jenis seorang Kolo ini adalah Buto ya. Sedangkan Buto dalam tokoh pewayangan itu hampir satu spesies dengan Gendruwo, tetapi mereka berbeda. Tapi Kolo yang Mas Tulus maksud ini sebenarnya spesies Gendruwo, tetapi bukan Buto. Besarnya seperti Buto, tapi bukan Buto. Jadi mereka itu sama sebenarnya ya. Dan satu hal yang perlu kita tahu sebenarnya, pada dasar yang sebenarnya adalah makhluk gaib itu sebenarnya nggak ada spesies, nggak ada spesifikasi nama. Spesifikasi namanya itu nggak ada. Jadi yo gede dhuwur bukan berarti gendruwo, gede dhuwur bukan berarti buto. Jadi mereka itu sebenarnya tidak memiliki wadah, mereka tidak memiliki bentuk, tetapi mereka bisa menyerupai sesuai dengan spesies mereka masing-masing. Secara visual bisa kita lihat, bisa kita saksikan sebenarnya bentuknya hanya seperti cahaya, ada yang seperti api. Kemudian kita bisa melihat itu tuh makhluk jahat apa enggak, kemudian netral apa enggak. Jadi kita tuh bisa melihat. Contohnya kayak Mas Tulus misalnya dimintain tolong sama orang, mau ngobati orang misalnya, ini misalnya mengobati orang, terus Mas Tulus tuh melihat ada jin di badan orang itu. Cara mengantisipasinya Mas Tulus sendiri atau Mas T sendiri itu caranya seperti ini. Makhluk yang di situ tuh warnanya apa? Apa auranya? Jadi di sekelilingnya itu warnanya apa? Jadi kita tahu merah, ada yang biru, kemudian ada yang emas, ada yang kuning, putih, segala macam. Ada yang hitam juga ada. Jadi macam-macam sekali auranya. Dan kita bisa tahu ini makhluknya ini enak nggak diajak ngobrol, ini makhluknya ini enak nggak buat diinterogasi nih, supaya kita bisa lebih tahu bagaimana sih cara setidaknya tidak menyembuhkan yang sakit, tetapi menetralisir keadaan sakitnya dari si yang sakit tadi. Jadi bisa kita apa namanya teman-teman, bisa kita cek posisinya. Kira-kira kita mengambil jalur persuasif itu seperti apa? Ngobrol itu mulai dari mana? Bahaya atau tidak? Ada juga yang tahu-tahu sebelum kita datang udah nyerang dulu tuh ada juga. Jadi
macam-macam. Sejatinya yang namanya kolo tadi adalah genderuwo, sebenarnya genderuwo. Akan tetapi ada sebagian orang yang mengkategorikan kalau kolo itu sebenarnya buto. Kalau buat Mas Tulus, kolo yang Mas Tulus maksud dalam video atau vlog sebelumnya itu adalah jenis dari genderuwo. Tetapi kalau jenengan kategorikan kolo itu buto Mas Tulus besar misalnya, ya enggak salah sebenarnya karena mereka sama bentuknya dan spesiesnya hampir sama, ya. Oke, ada sebuah pertanyaan yang harus Mas Tulus angkat di sini. Bentar ya. Oke, sebelum Mas T bahas ini, Mas T sapa juga untuk Mbak Eka Ningsih yang punya Tangerang, juga untuk Mas Rahmat Channel yang punya Taiwan. Di sana sehat selalu ya. Tadi Hong Kong Macau sudah disapa belum sih? Aku lali, Rek. Oh iya, Mas T juga ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi, sudah terus menambahkan rezekinya dengan berdonasi. Terima kasih banyak. Ayo yang belum, sangat Mas T tunggu. Silakan Mas T tunggu terus untuk donasi dari kalian. Klik di kolom deskripsi, jumlahnya bisa berapa saja, tapi minimal Rp10.000 untuk teman-teman yang mau berdonasi di donasi sedekah nasi box Big Tulus Official. Jadi di deskripsi itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 10.000, maksimalnya terserah jenengan. Dan yang sudah, terima kasih banyak. Semoga tersampaikan hajat ataupun niat dari jenengan semua. Entah tujuannya untuk apa, yang pasti bersedekah adalah untuk tujuan yang baik. Oke, Mas Tulus, saya mau tanya mana nih? Edi Sujono, Mas Tulus, saya mau tanya mitos tentang pohon bambu. Menurut segi pandang Mas Tulus sendiri apa? Ya, oke. Ini pertanyaan yang di luar jalur video-video yang kemarin. Masih banyak video-video yang Mas Tulus sudah simpan, sudah Mas T siapkan, tapi sepertinya harus Mas T loncati dulu karena ini lumayan. Ya, mungkin sebagian orang banyak berpikir, orang dulu bilang katanya, jangan main ke bambu-bambu itu banyak kuntilanak, genderuwo. Kuntilanak tuh banyak pohon bambu tuh banyak setannya segala macam. Betul atau tidak sebenarnya di mata seorang yang bisa melihat, istilahnya di mata seseorang yang bisa menyaksikan dunia gaib itu sebenarnya apa sih di pohon bambu itu, ada apa sih di perkebunan bambu atau di kebun bambu itu sebenarnya ada apa? Oke, Mas T bakal buka sekarang. Betul atau tidak di pohon atau di perimunan bambu itu banyak genderuwonya? Saya jawab betul. Memang betul. Jadi sosok yang paling dominan di pohon bambu, sosok yang paling sangat-sangat berdominan di pohon bambu itu adalah sosok kolo tadi. Jadi hampir semua genderuwo memiliki nama depan tuh kolo. Ya, termasuk sahabatnya Mas Tulus yang sekarang sudah menjadi Abdul Soleh, itu juga dulunya adalah sosok genderuwo dan wah, dulu tuh jelek, sekarang harus gua antangin, nauzubillah ya. Kita tarik lagi. Betul atau tidak lagi ketika ada sebuah pertanyaan yang mengatakan kalau di pohon bambu tuh sering banget ada kerajaannya. Bisa jadi juga. Kenapa? Kenapa sih Mas Tulus? Kenapa sih mereka lebih suka dengan pohon bambu? Kenapa nggak pohon yang lain? Jangan salah, pohon yang lain juga banyak. Bahkan Mas Tulus pernah nemu genderuwo segede rumah tapi tinggalnya itu di pohon bonsai. Bonsai, pohon beringin sama pohon asem itu ada genderuwo sama kuntilanak yang suami istri. Mas Tulus dulu pernah tuh coba membantu sahabat yang rumahnya ternyata tempatnya mereka itu di bonsainya itu. Akhirnya bonsai yang harganya ratusan juta tadi dibuang begitu aja sama keluarga itu, dijual lagi. Akhirnya dijual, kemudian duitnya diwakafkan ke sebuah tanah untuk dibangun masjid ya. Itu pernah terjadi. Jadi jangan salah, meskipun jenengan berpikir kalau pohon yang besar tuh selalu ada setan, belum tentu. Kemudian pohon ini bambu selalu ada setannya, belum tentu. Tapi ada juga sih memang pohon bambu. Tapi maaf teman-teman, sebagian besar pohon atau perkebunan bambu yang memiliki apa ya, kalau bahasa orang Jawa itu glugut. Glugut itu bulu-bulu halus yang ada di batang bambu, tahu nggak? Kenapa?
Kenapa lebih dominan yang suka di pohon bambu itu atau di perkebunan bambu itu adalah genderuwo? Karena sebenarnya wujud bulu dari sang genderuwo itu persis sekali dengan bulu-bulu halus yang ada di pohon bambu tadi. Kalau orang Jawa sih bilangnya glugut, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya, Rek? Aku bingung. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya. Kalau yang tahu silakan klik di kolom deskripsi ya. Untuk glugut itu sama persis seperti rambutnya genderuwo. Kenapa? Rambut genderuwo itu kayak ada magnetnya, teman-teman. Jadi ketika nempel di badan, langsung nempel di tangan. Nempel di tangan dan hilangnya juga di rambut. Itu karakter dari bulu ataupun rambut dari genderuwo tadi. Jadi hampir sama kayak glugut tadi. Jadi ketika ditempel di badan tuh walaupun dicuci di air tuh dia nggak di air mengalir pun susah, harus digosok dulu baru dia lepas. Jadi itu kenapa genderuwo lebih suka tinggal di pohon bambu. Itu sih sebabnya. Karena Mas Tulus sempat mencari tahu apa sih maksudnya begini-begini. Sebab yang kedua adalah pohon bambu itu lebih bisa timbul atau lebih bisa tumbuh di pinggiran kali atau di tempat yang tempatnya itu sembab atau lembab yang mengandung kandungan air yang cukup tinggi. Beberapa pohon bambu memang ada yang seperti, tapi tidak selalu, teman-teman ya. Jadi dipastikan kalau di sekitar pohon bambu itu biasanya adalah ada kandungan air, dan tempatnya adalah pengap. Itu yang membuat mereka suka tinggal di situ. Lalu selain genderuwo yang memang mereka itu bersinergi di situ, kemudian mereka beranak pinak, menikah dan lain sebagainya, apakah ada makhluk lain? Ada. Jadi sebagian besar makhluk-makhluk gaib itu lebih suka membangun pasar, kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya itu kebanyakan di perkebunan bambu. Makanya kalau zaman dulu suka hilang. Jadi secara mata gaib ya teman-teman, secara mata batin, kenapa sih pohon bambu itu mentiung semua? Kalian tahu nggak kenapa suka mentiung gitu? Kenapa pohon bambu itu kan tegak, kenapa sih harus mentiung? Ya, tidak semua, tapi mohon digarisbawahi tidak semua. Tetapi ada beberapa pohon bambu yang justru bisa melengkungnya itu karena dipakai mainan sama Mbah Kunti sama si Wewe Gombel tadi, teman-teman. Jadi ada beberapa spesies jin yang suka sekali bergelayutan di situ. Bergelayutan. Jadi yang paling dominan itu yang biasanya jadi ketua atau jadi rajanya di perkebunan bambu itu sudah pasti itu si genderuwo tadi. Genderuwo itu sudah pasti menjadi ketua di situ karena sebenarnya dominan bulu dan juga bulunya dengan bulu yang ada di bambu tadi hampir sama, karakternya sama, kayak magnet gitu ketika nempel di tangan ya, seperti yang Mas ceritakan tadi ya. Terus ada 3 spesies lain yang sering banget tinggal di situ selain genderuwo, yaitu pocong, kuntilanak dan juga wewe gombel. Mereka tuh suka sekali tinggal di situ, ya. Karakter kuntilanak dan juga wewe gombel kan hampir sama, menel, centil. Jadi mereka tuh suka ngiyot-ngiyot gitu loh, ngiyot-ngiyotan di pohon bambu, yuk naik turun. Makanya zaman dulu banyak anak-anak hilang, tahu-tahu ketemunya di perkebunan bambu karena mereka dibawa sama si wewe gombel tadi. Wewe gombel tuh suka bawa anak kecil ya teman-teman, karena mereka tuh mandul, mereka tuh nggak bisa punya anak, jadi mereka tuh hobinya nyolongin bocah buat mainan, sebenarnya bukan buat apa-apa, buat iseng-iseng aja. Jadi mereka sering banget nyuri anak kecil, kemudian sering banget pada zaman dulu, pada masa dulu ditemukannya di pohon-pohon bambu atau di perkebunan bambu. Jadi itu adalah jawaban dari kenapa sih dulu kalau anak hilang ketemunya di pohon bambu. Kalau buat Mas Tulus dulu sempat heran, loh kok ketemunya di situ. Tapi setelah si Mbah itu, kadang-kadang Mbahku tuh kan kayak gini doang ya. Kalau dulu Mas Tulus tuh kurang paham, Mbah kenapa sih bisa kok anak itu di situ, padahal kan memang dari tadi di situ. Kadang-kadang kita bisa menyaksikan kalau si anak itu hanya ditutupi saja, ditutupi dengan tabir gaib, tetapi kayak saya tuh cuma ngelihat, cuman nggak ngerti. Kadang-kadang ngomong sama Mbah kayak nengkono ngopo gitu kan. Mbahku dulu suka bantu orang yang kehilangan gitu, terus aku tuh suka diajak sengaja. Terus kalau awalnya aku cuma ngelihat sosok si bocah yang disumputin atau disembunyikan dengan sejenis pagar tadi, biasanya kayak bentuknya kayak keranjang cuma ditutup gitu loh, bocah jadi nggak kelihatan. Cuma bagi anak-anak indigo atau anak-anak bisa melihat hal-hal gaib biasanya muncul, tetap terlihat. Terus aku sering nanya, Mbah kayak opo kok bocah kayak nengkono, kalau Mbah bocah nengkono. Kadang-kadang si mbahku udah ngerti kalau bocahnya di situ, tapi aku yang bawel, aku yang cerewet. Terus dicolek dah kepalaku gitu, di tengah jidatku suka dicolek kayak gitu sama mbahku. Terus subhanallah ternyata tuh rumah di situ, nanti tuh banyak anak-anak kecil. Jadi
namanya perkampungan ya teman-teman. Jadi mereka tuh ya rumah biasa, dan kadang-kadang si bocah ini namanya kita anak kecil, kita nggak ngerti itu manusia atau bukan, ya kita main-main aja. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau toh mitosnya ada pohon bambu yang begini-begini, tapi ya tidak ya teman-teman. Ada sebagian pohon bambu yang sekarang sudah dibudidayakan, misalnya ditanam dengan hasil yang sekian, kemudian dimanfaatkan untuk dijual dan lain sebagainya. Buat Mas Tulus lebih dominan. Pokoknya yang paling dominan dihuni dengan makhluk-makhluk gaib itu, khususnya kaum genderuwo tadi, adalah pohon bambu yang di pinggiran atau di bantaran kali, yang dekat dengan sumber air misalnya, atau tempat itu pengap. Tempat itu adalah pengap dan memiliki bau yang agak-agak nggak enak. Maksudnya bau antara tanah dan air tadi itu adalah bau yang paling disukai sama mereka. Mereka tahu suka sekali dengan barang-barang seperti itu, bau-bau seperti itu. Jadi lebih begitu saja sih sebenarnya teman-teman. Tapi mohon maaf, kita garis bawahi lagi, jangan terlalu kita yakini, jangan terlalu kita maksudnya berarti Mas Tulus menyampaikan terus jenengan nanti ke belakang nggak berani gitu. Jangan, tidak seperti itu teman-teman. Jadi tidak semua yang jenengan dengarkan itu betul, akan tetapi memang ada beberapa hal atau beberapa tempat yang sama persis seperti yang Mas Tulus sampaikan. Kemudian memang spesiesnya seperti itu, kemudian juga ternyata menjadi hal yang seperti itu, kemudian takutnya menjadi momok buat kita, jadi takut ke belakang, jadi takut main ke sana ada pohon bambunya misalnya begitu. Jangan ya teman-teman ya. Jadi lebih berpikir positif, bahwa untuk sesuatu yang baik-baik saja. Karena bagi Mas Tulus, tidak semua, Mas Tulus juga pernah kok ketemu pohon bambu yang di tempat wisata yang sengaja ditanam itu Mas Tulus nggak ngeliat apa-apa. Jadi macam-macam. Cuma biasanya yang seperti yang Mas Tulus ceritakan di bantaran kali, kemudian yang banyak yang mentiung-mentiung gitu, itu patut diwaspadai, hati-hati. Wes toh, sekarang itu kita di mana saja, nggak usah di pohon bambu, di rumah kita tuh banyak jin juga, di sekitar kita juga banyak jin. Jadi kita tuh nggak perlu takut-takut banget sama mereka. Yang terpenting adalah lu gue, masa bodoh, lu mau ngapain, gue mau ngapain. Jadi hak gue, ini rumah gue yang punya. Jadi jangan mau kalah dengan mereka, tetapi bukan berarti kita sombong, tidak. Tapi ya wes lah, kamu, saya. Kita selesaikan masing-masing, kita urus urusan kita masing-masing, kedepankan hak kita masing-masing, tetapi tidak mengedepankan kesombongan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi teman-teman ya. Ayo berpikir positif untuk apapun itu, dimanapun tempat selalu ada apapun. Intinya kalau kita minta izin kepada Allah, makanya orang detiku izin karo Gusti Allah, doa, kemudian izin juga dengan yang di situ. Misalnya kita mau maaf, kebelet kencing, cuman kita sudah jauh banget dari tempat ya, jauh dari, nggak ada toilet, nggak ada apa, terus namanya kita di hutan ya, kencing di situ tapi izin siapapun di situ, mohon mikir saya mau kencing, terus ya kalau memang nggak bawa air, nggak bisa cebok ya pakai daun, nggak apa-apa. Jadi intinya niat kita baik, tujuan baik ya insya Allah jadi baik. Jadi nggak perlu jadi parno setelah nonton video ini. Lebih waspada lagi, bukan berarti terus yang apalagi nanti aku mau bisnis bambu ya Mas Tulus bikin video kayak gitu, aku jadi serem. Nggak usah kayak gitu. Jadi niatlah usaha, niatlah sesuatu dengan tujuan baik, insya Allah semua akan jadi baik. Jadi nggak usah terlalu dibebankan di pikiran kita bahwa akan ada bambu banyak setannya, banyak jinnya, tidak. Tetapi tetap kita harus waspada. Dimanapun sebenarnya ada bangsa jin, dan dimanapun kita bisa saja menemukan mereka, tetapi kita kembalikan ke diri kita masing-masing supaya mereka tuh ada di mana-mana, tapi kan kita juga manusia dan kita tuh makhluk yang paling sempurna di antara mereka. Jadi kita nggak perlu takut hanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berpikir positif. Jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh teman-teman. Seperti biasa Mas Teh ingatkan lagi, ikuti protokol pemerintah karena mulai 11 Januari itu kita PSBB global dari Jawa sampai Bali. Jadi harus teman-teman mulai Banten sampai ke Bali itu sudah mulai memperlakukan PSBB dari tanggal 11 Januari. Ikuti protokol pemerintah, perkuat imun tubuh dengan berpikir positif, bahagiakan diri. Semoga Mas Teh doakan kita semua terhindar dari apapun yang buruk, termasuk dari virus-virus yang tidak baik tadi. Amin ya Allah. Mas Teh mohon pamit dulu, terima kasih banyak. Selagi hanya itu saya bisa Mas Teh sampaikan. Semoga jadi bahan wacana, bahan pembelajaran, tidak jadi bahan menakut-nakuti diri kita masing-masing, tapi dijadikan bahan untuk lebih memperkuat keimanan kita bahwa memang makhluk Allah itu di mana-mana kok. Jadi kita tetap harus saling menghormati satu sama lain. Dan ingat, tidak perlu takut dan jangan percaya apa yang Mas Teh sampaikan 100% ya.
ada kriteria kita yang mesti sampaikan tadi, mungkin saja bisa jadi di situ, atau mungkin saja nggak ada sebenarnya, cuma hanya kita terlalu takut saja akhirnya jadi ada. Sebenarnya nggak ada tapi jadi ada, ya. Oke, Mas Tulus pamit dulu, mohon maaf kalau ada tutur kata yang nggak berkenan, kalau ada kata-kata yang agak sedikit kasar atau kurang berkenan Anda dengarkan, Mas Tulus mohon maaf dulu ya. Terima kasih banyak, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa orang baik, sehat selalu.